Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Ifadila Ardianing dengan NIM 201020030. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah media pembelajaran IAT 7A dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fahroni. Jadi, mengapa saya memilih media pembelajaran berupa video? Karena dalam video ini mengandung audio, visual, serta ajakan langsung untuk praktek, sehingga dapat mencakup seluruh peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori, estetik, maupun visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat saja ya. Hari ini Kak Fadila akan membahas mengenai i'jaz Al-Quran. Teman-teman, ada yang udah tahu mengenai apa itu i'jaz Al-Quran? Kalau belum tahu, hari ini Kak Fadila akan membahas beberapa subbab. Yang pertama ada pengertian mu'jizat, yang kedua ada macam-macam mu'jizat, yang ketiga ada kadar kemu'jizatan Al-Quran, dan yang keempat ada aspek kemu'jizatan dalam Al-Quran. Yang pertama mengenai pengertian mu'jizat. Secara bahasa, mukjizat itu berasal dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan mu'jizatan yang berarti melemahkan. Sedangkan secara istilah, mukjizat itu adalah segala sesuatu yang menyalahi tradisi, diiringi dengan tantangan atau pertandingan, dan terlepas dari perlawanan atau menang. Yang selanjutnya mengenai macam-macam mukjizat. Mukjizat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mukjizat hissi dan yang kedua ada mukjizat aqliyah atau ma'nawiyah. Mukjizat hissi merupakan mukjizat yang dapat dirasakan dengan panca indera, terutama oleh indera mata. Mukjizat hissi ini diberikan Allah kepada seluruh nabi dan rasulnya, namun hilang seiring berakhirnya masa kenabian atau kerasulannya. Contohnya tongkat Nabi Musa yang ketika dilempar itu bisa berubah menjadi ular. Ada juga kemukjizatan Nabi Isa yang bisa menyembuhkan orang yang sedang sakit dan menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Sedangkan mukjizat aqliyah atau ma'nawiyah itu mukjizat yang dapat diketahui dan difahami dengan kecerdasan manusia. Mukjizat ini berisi tentang informasi dan pemikiran-pemikiran ilmiah dan syariatnya ini berlaku sampai hari kiamat. Contohnya yaitu Al-Quran. Yang ketiga ada kadar kemukjizatan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini memiliki mukjizat dan kemukjizatannya itu terletak pada zat dari Al-Quran tersebut. Bukan karena Allah memalingkan kemampuan manusia untuk membuat teks seperti Al-Quran. Selanjutnya ada aspek kemukjizatan dalam Al-Quran. Yang pertama ada al-i'jazul balagi atau kemukjizatan Al-Quran dari segi sastra atau balaghahnya. Contohnya terdapat dalam surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Di mana letak kemukjizatannya? Yaitu terletak pada akhir dari setiap ayat pada surah Ad-Duha ini. Kan sama, wadduha wallaili idza saja. Itu merupakan salah satu contoh aspek kemukjizatan Al-Quran dari segi sastra atau balaghahnya. Kedua ada al-i'jazul tasyri', yakni kemukjizatan Al-Quran dari segi pensyariatan hukum. Setiap perintah dalam Al-Quran ini pasti mengandung yang namanya sisi baik. Contohnya perintah Allah untuk melakukan sholat. Sholat itu diwajibkan bagi setiap muslim. Dan jika dilihat dari segi kesehatan, ketika kita melakukan sholat, maka peredaran darah dan sendi-sendi kita itu akan lancar. Jadi semakin kita sering melakukan sholat, maka insya Allah kita akan semakin sehat. Yang ketiga ada al-i'jazul ilmi atau kemukjizatan Al-Quran dari segi ilmu pengetahuan. Teman-teman bisa menyimak video ini ya.
Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia. Meski sudah ada sejak beratus-ratus tahun, isi kandungan Al-Quran banyak menyimpan bukti-bukti saintifik yang ditemukan para ilmuwan beberapa abad setelah itu. Para ilmuwan ini banyak mengkorelasikan penemuan-penemuannya dengan Al-Quran. Banyak pula ahli tafsir yang menyimpulkan bahwa di dalam Al-Quran ini menyimpan kunci berbagai pengetahuan yang mungkin akan terkuak pada kemudian hari. Salah satunya tentang fenomena dua air laut yang tidak menyatu. Allah berfirman, "Dia Allah membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing." Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Selat Gibraltar memisahkan benua Afrika dan Eropa, tepatnya antara negara Maroko dan Spanyol. Penjelasan secara fisika modern terkait fenomena ini baru ada di abad 20 Masehi oleh ahli oceanografi. Para ilmuwan menjelaskan, karena Selat Gibraltar merupakan pertemuan antara dua laut yang berbeda, yaitu Laut Atlantik dan Laut Tengah, maka ada fenomena menarik yang terjadi di sana. Kedua air laut bertemu, namun kedua jenis air tersebut tidak bercampur, dan garis batasnya pun dapat terlihat jelas. Fenomena ini disebut halocline. Air laut dari Lautan Atlantik memasuki Laut Mediterania atau Laut Tengah melalui Selat Gibraltar. Keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda. Suhu air berbeda, kadar garamnya berbeda, kerapatan air pun berbeda. Waktu kedua air itu bertemu di Selat Gibraltar, karakter air dari masing-masing laut tidak berubah. Air laut di Laut Tengah memiliki kerapatan dan kadar garam yang lebih tinggi dari air laut yang ada di Samudra Atlantik. Menurut sifatnya, air akan bergerak dari kerapatan tinggi ke daerah dengan kerapatan air yang lebih rendah, sehingga arus di Selat Gibraltar bergerak ke barat menuju Samudra Atlantik. Terlihat dengan jelas mana air yang berasal dari Lautan Atlantik dan mana air yang berasal dari Laut Tengah. Dilihat dari warnanya, kedua air itu berbeda. Air laut dari Samudra Atlantik berwarna biru lebih cerah, sedang air laut dari Laut Tengah berwarna lebih gelap. Fenomena bertemunya dua air laut namun tidak bercampur juga disebabkan karena gaya fisika yang disebut tegangan permukaan. Para ahli kelautan menemukan bahwa air dari laut-laut yang bersebelahan memiliki perbedaan massa jenis. Karena perbedaan massa jenis ini, tegangan permukaan mencegah dua lautan untuk saling bercampur, seolah-olah terdapat dinding tipis yang memisahkan keduanya. Pembatas yang ada di antara pertemuan dua jenis air ini sudah dijelaskan 14 abad yang lalu di dalam Al-Quran yang mulia. Allah berfirman, "Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia Allah jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi." Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Yang keempat ada al-i'jazul adadi atau kemukjizatan Al-Quran dari segi matematis atau statistik. Contohnya adalah angka 7. Angka 7 ini merupakan angka yang sangat istimewa dalam Al-Quran. Contohnya saja dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Langit yang diciptakan Allah itu juga ada 7 sabda dan sebagainya. Dan yang terakhir ada al-i'jazul ghaibi, yakni kemukjizatan Al-Quran dari segi hal-hal gaib, hal-hal yang belum diketahui oleh manusia. Sekian pelajaran mengenai ijaz Al-Quran hari ini. Jika teman-teman ada yang belum paham atau yang ingin ditanyakan, silahkan nanti ketik di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk mengisi kuesioner yang akan Kak Fadila cantumkan pada deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.